Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 45. Cerita Bara 1. Maksud mas, aku belum ngerti, ujar Bella. Aku merebut Isabel dan Risa dengan cara kotor dan menyedihkan. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Aku sudah minta baik-baik, tapi Risa menolak dan menuntut hal yang menurutku tidak masuk akal. Lanjut Bara. Aku masih belum paham mas, ucap Bella mengangkat kepalanya, berusaha menatap Bara. Apa yang tidak kamu paham? Tanya Bara tersenyum. Tangannya sedang merapikan beberapa helai rambut yang menutup wajah Bella. Semuanya? Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya Bara lagu. Aku ingin mengetahui semuanya mas. Bara menjangkau matanya. Rasanya berat harus menceritakan suaminya. Di mana ini juga kesalahannya. Aku mengambil Isabel dengan menipu Risa. Aku menjadikan Isabel putriku dengan mempermainkan perasaan Risa. Jelas Bara mempererat dekapannya. Maksud mempermainkan perasaan Kak Risa itu seperti apa? Apa yang mas lakukan pada Kak Risa? Tanya Bella belum cari tahu. Aku menyetujui permintaannya, mendekatinya, pura-pura menyukainya, dan menjanjikan banyak hal padanya. Keterlaluan kamu mas, ucap Bella. Mendengar pengakuan Bara, emosi Bella mencuat seketika. Sudah ingin rasanya menampar suaminya itu untuk membalas perlakuannya pada Risa. Bel, maafkan aku, ucap Bara mengeratkan pelukannya. Kalau Kak Risa tidak mengizinkannya, kenapa harus maksa? Tanya Bella, masih saja tidak terima dengan perlakuan Bara-nya. Aku hanya memikirkan ibu dan kasihan dengan Ica waktu itu. Jelas Bara memberi alasan. Ica sangat menyedihkan, tinggal di kontrakan sempit dengan status tidak jelas. Belum lagi saat Risa bekerja, Ica hanya dititipkan ke tangga. Cerita Bara. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai ibu melihat semuanya. Ibu pasti sedih. Lanjut Bara. Tapi tidak dengan menipu Kak Risa, kasihan dia, ucap Bella pelan. Dia sudah hampir menangis membayangkan apa yang dialami sang kakak. Maafkan aku tahu, aku bersalah, ujar Bara menepuk punggung Bella yang sedang berbaring di atas tubuhnya. Berharap usapannya bisa menenangkan emosi Bella yang sedang manas. Bukan minta maaf padaku mas, minta maaf dengan Kak Risa, tegas Bella dengan wajah ditekuk. Aku mau tidur di ranjang aja, gerutu Bella kesal, melepaskan diri dari dekapan Bara dan bergegas menuju tempat tidur. Dia sudah tidak habis pikir Bara sampai sanggup perlakuan Risa dengan tidak adil. Entah apa yang dilakukan Bara pada Risa. Yang dia tahu Risa sangat marah dan tidak terima sampai saat ini. Kekerawannya menerawang pada kejadian tadi pagi. Risa yang marahinya, memintanya untuk tidak hamil atau tidur dengan Bara. Pada saat itu dia tidak tahu jelas apa yang terjadi pada sang kakak. Katakan padaku, apa yang mas lakukan pada Kak Risa sebenarnya? Apa yang mas janjikan pada Kak Risa? Tanya Bella. Kekesalannya tidak kunjung usai. Semakin memikirkannya dia semakin emosi. Bara sudah duduk di sofa, menatap Bella sedang berbaring dengan wajah ditekuk. Mas, panggil Bella lagi, sedikit keras karena Bara tidak kunjung bicara. Jangankan bercerita, laki-laki itu hanya menatap dan tidak membuka suara sama sekali. Risa menolak bantuanku. Dia minta aku menceraikanmu dan menikahinya kalau ingin memberi status untuk Ica. Cerita Bara. Lalu apa yang terjadi? Tanya Bella. Aku tidak menyatuinya. Kesepakatan aku dan Risa. Aku akan menceraikanmu setelah kamu menyelesaikan kuliahmu. Bara kembali bercerita. Sejak itu, aku mulai mendekatinya, menjadikan Risa kasihku. Hanya kami berdua yang mengetahuinya. Ucap Bara menyesal semua kebodohannya. Tapi saat itu, Bara tidak punya jalan lain. Kami sepakat menjalin hubungan gelap dengan perjanjian akan menceraikanmu setelah kamu menyelesaikan kuliah. Lanjut Bara. Selama itu, aku terus membujuknya dengan berbagai cara, mengabulkan dengan diminta Risa. Bella menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang dengarnya. Suaminya bisa melakukan hal yang tidak pernah terpikir olehnya. Risa minta tinggal bersama dengan Isabel. Aku mengabulkannya. Aku pikir itu juga baik. Isabel masih terlalu kecil dan butuh ibunya. Kemudian, tanya Bella. Bahkan hampir semua orang di kantor mengetahui kalau Risa adalah kasihku. Tapi aku tidak pernah mengumumkan secara resmi. Bara lanjut bercerita. Setelah mendapatkan Isabel, aku mencari cara untuk lepas dari Risa. Aku baru memajak keributan, berakhir dengan aku memutuskan hubungan sepihak. Cerita Bara. Aku memutuskan Risa, belum jauhnya, mengenalkan Isabel pada sosokmu, mengenal kamu sebagai Mom Isabel. Risa mengamuk dan menggunakan segala cara untuk tetap bisa bersamaku. Jelas Bara lagi. Tega kamu mas, Bella berkata lirih. Kamu gitu baik hati menolak keluarga kami. Bahkan rela menikahiku tanpa cintanya karena ibu. Tapi kenapa tidak bisa menikahi Kak Risa kalau memang mau menolongnya? Tanya Bella. Bukankah sama saja rasanya seperti menikahiku dulu? Tapi aku tidak bisa menceraikanmu.
Potong Bara. Aku tidak tahu dan tidak punya alasan. Aku benar-benar tidak bisa ceraikanmu. Ulang Bara lagi menatap Bella. Maksud Mas? Tanya Bella lagi. Kalau mengikuti logika aku akan memilih Raisa dan Isabel. Aku pasti menceraikanmu dan Isabel dan ibu. Tapi pengajar kenyataannya, aku tidak bisa. Jelas Bara. Aku milih mengorbankan Raisa dan mengikuti kata hatiku. Sama seperti saat aku milih menikahimu dulu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.